Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, selamat datang di Matalu, Mauta tentang Pemilu. Tempat kita ngobrolin apa aja tentang pemilu. Bersama saya, Yulia Tari, host yang warawiri di seluruh sosial media Bawaslu Kabupaten Solo. Jangan sampai bosan ya. Oke, episode kali ini kita akan membahas pentingnya peran pemuda dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Solo. Telah hadir bersama kita bintang tamu yang sangat tampan di depan kamera. Kalau dibanding mereka-mereka di belakang layar sana, ya pastilah pemateri kita lebih tampan. Nggak mungkin mereka tampan. Kalau dibalik kameranya maka akan sadarlah bahwa mereka nggak tampan. Oke, bintang tamu kita kali ini adalah Bung Andri. Ya, Bung ya? Iya. Ketua Umum GMNI Cabang Solo. Iya. Ya. Juga merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Solo Nan Indah. Baik, selamat datang Bung Andri di podcast Bawaslu Kabupaten Solo. Sebelum kita mulai podcast ini, jangan lupa like, komen, subscribe seluruh media sosial Bawaslu Kabupaten Solo. Oke, Bung Andri, sebagai pemuda, apa yang Bung Andri pahami tentang pengawasan partisipatif? Terima kasih Kakak Cantik. Perkenalkan, nama saya Andri dari Ketua GMNI Cabang Solo. Baik Kak, pengawasan partisipatif ini adalah keterlibatan masyarakat secara langsung untuk mengawasi pemilu dan pemilihan. Bukan hanya cuma Bawaslu yang bisa mengawasi, tetapi masyarakat harus berperan untuk berjalannya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Nah, masyarakat bisa melaporkan jika ada pelanggaran, baik itu pelanggaran politik uang atau kecurangan lainnya. Nah, intinya pengawasan partisipatif ini adalah bentuk kepedulian rakyat untuk demokrasi ini. Nah, gitu Kak. Oke, yang saya tangkap adalah peran penting masyarakat di dalam pengawasan pemilu. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, ada pemuda. Nah, menurut Bung Andri, seberapa penting peran pemuda dalam pengawasan pemilu? Nah, peran pemuda di saat sekarang ini, Kak, itu sangat penting untuk pengawasan partisipatif ini. Karena pemuda di zaman sekarang adalah generasi yang kritis, pemberani, dan melek teknologi. Jadi pemuda bisa membantu menyebar luaskan informasi yang benar tentang kepemiluan dan bisa melawan hoax di media sosial. Nah, di Kabupaten Solo, peran pemuda itu sangat penting. Bisa itu menjadi kekuatan besar untuk Bawaslu Kabupaten. Nah, tanpa peran pemuda, pengawasan ini tidak akan maksimal. Nah, segitulah Kak. Ya, ini begini ya sahabat Bawaslu, kalau kita lagi ngobrol-ngobrolnya sama agen of social change gini nih, peran pemuda itu besar, peran pemuda itu memang hal yang tidak bisa kita lepaskan dari proses pengawasan pemilu. Nah, kalau kita berbicara masyarakat secara umum saja, tidak semua lapisan masyarakat paham misalnya apa yang terjadi di dunia nyata dan sosial media seperti itu. Nah, kalau kita udah ngobrol sama pemuda, mereka tujuan utamanya tetap lawannya hoax. Hoax itu tersebarnya seringnya di media sosial. Iya, betul. Ibu-ibu FB Pro nih biasanya nih, kalau ngelihat nenek-nenek jatuh, kemudian tiba-tiba kecemplung ke dalam
bandar gitu ya, atau selokan gitu ya. Padahal itu kerjanya AI, tapi udah heboh nih, iya ada nenek-nenek itu jatuh. Nah, peran pemuda penting di sana. Bu, ini hoax. Apalagi nanti kita ketika sudah mulai tahapan pemilu dan pemilihan ya Bung Andri ya, nanti akan banyak tahapan-tahapan. Nah, disitulah peran pemuda kita penting, saya rasakan seperti itu. Nanti kalau ada yang saling berpikir buruk atau saling menjelekkan di sosial media, ada pemuda yang akan menjadi tamengnya. Betul. Begitu. Nah, Bung Andri, sebagai Ketua Umum GMNI Cabang Solo, nah apa sih yang udah dilakukan sama GMNI? Nah, kami di GMNI Cabang Solo telah bersosialisasi dan telah mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif dari Bawaslu. Dan yang kedua, kami telah melakukan diskusi dan pelatihan rutin tentang kepemiluan. Dan jadi kami ada media, kami telah menyebarluaskan tentang kepemiluan dan kebenaran tentang kepemiluan ini di media sosial kami. Nah, itu kami telah bergerak cukup lama. Berarti ada pelatihan kepemiluan ya di GMNI ya? Ada, Kak. Boleh dong sesekali Bawaslu diundang gitu ya? Ya, siap-siap, Kak. Oke, baik. Nah, menarik, saya baru tahu kalau ternyata GMNI punya program pelatihan kepemiluan di dalam organisasinya. Nah, kita juga berharap nanti OKP-OKP yang lain juga melaksanakan hal yang sama begitu, sehingga bisa jadi perpanjang tangan Bawaslu kepada masyarakat begitu. Nah, rencana ke depannya apa nih, Bung? Rencana ke depannya kami akan kerjasama dengan Bawaslu lainnya, Kak. Nah, jadi untuk pengawasan partisipatif ini bisa tercapai ke nagari-nagari. Nah, jadi mengapa peran pemuda ini sangat penting? Jadi, yang Kakak katakan tadi, biar lebih panjang pandangan Bawaslu itu, biar tidak meribet-ribetkan pekerjaan. Nah, jadi kalau ada pemuda di suatu negeri, jadi kita bisa berkomunikasi sama pemuda itu. Nah, gimana pengawasan di sana? Nah, jadi untuk di Bawaslu, keterlibatan pemuda bisa memudahkan rekan-rekan di Bawaslu. Jadi kita di Kabupaten Solo ini, nagari-nagari itu jauh-jauh. Nah, jadi kalau ada pemuda, bisa kita minta bantuan kepada mereka. Nah, gitu, Kak. Ya, mungkin ini terasa sekali mungkin sama Bung Andri ya, sebagai masyarakat dari salah satu jorong terjauh ya di Kabupaten Solo, Jorong Kapujan itu, yang kalau sahabat Bawaslu tahu Kecamatan Tigolura. Nah, Jorong Kapujan itu adanya di Kecamatan Tigolura. Dan itu jauh. Jauh. Ya, jauh. Saya sudah 9 tahun di Bawaslu, itu belum pernah ke Jorong Kapujan. Ya. Sebegitu saya sedang menggambarkan bahwa sebegitu pendek tangan Bawaslu sebenarnya. Kita terbatas orang, terbatas kapasitas SDM ya. Kita di kantor hanya 24 orang begitu, dengan jumlah nagari yang sebanyak itu, memang kita sangat butuh peran pemuda di sana. Ya, semoga nanti ke depannya jorong-jorong terjauh, daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kita Bawaslu, sampai informasi pemilu ini oleh adanya pemuda di sana. Iya. Ya, kita besar harapan ini terutama kepada Bung Andri yang memang secara bukan kebetulan tapi ya memang tinggal di daerah yang saya nggak berani bilang terisolir, cukup jauh saja cukup begitu jauh. ya, karena sangat jauh seperti itu. Nah, ini terakhir ya Bung Andri. Apa harapan Bung Andri terhadap Bawaslu Kabupaten Solo? Harapan saya, Kak. Nah, Bawaslu Kabupaten ini membuka kolaborasi dengan pemuda dan organisasi kemahasiswaan. Jadi, harapan saya ke depannya, Kak, Bawaslu Kabupaten bisa membuka lebih luas
kolaborasi dengan Pemuda sama organisasi mahasiswa lainnya. Nah, untuk sosialisasi pengawasan partisipatif itu lebih memudahkan. Nah, jadi kalau kita libatkan pemuda, kita itu bisa memudahkan pekerjaan lah gitu. Biar kita tidak pergi ke negara-negara yang terjauh. Nah, kita bisa kolaborasi lah sama-sama kawan-kawan di sana gitu. Selain itu Kak, penindakan terhadap kepemiluan ini harus tegas dan bermartabat biar masyarakat itu melihat proses demokrasi secara langsung, biar masyarakat yang di luar tidak merasa dibohongi. Nah, disitulah harapan saya, semoga Bawaslu lebih maju dan lebih semangat lagi. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Menarik sebenarnya diskusi kita bersama dengan Bung Andri hari ini, begitu. Apa yang Bung Andri sampaikan hari ini di hadapan sahabat Bawaslu, ini seperti, saya teringat pepatah Arabnya begini. Laisal fata man qala hadza abi, walakinnal fata man qala ha anadha. Dia sedang bicara ini. Mau pemuda itu apa? Kalau pepatah Arab tadi bilang, pemuda itu bukanlah dia yang berani bilang, ini bapak saya. Tapi yang berani bilang adalah, ini adalah saya. Dan hari ini Bung Andri tampil di sini, dia sedang menyampaikan, kami mau ini loh dari Bawaslu. Semoga Bawaslu Kabupaten Solo bisa mewujudkan ya apa yang menjadi harapan dari Bung Andri sebagai perwakilan pemuda yang hari ini hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Solo. Dan kita juga insya Allah nanti akan mengundang pemuda-pemuda lainnya. Semakin banyak anak muda, semakin banyak ide-ide gila. Baik, sahabat Bawaslu, satu hal penting yang saya tangkap dari obrolan saya dengan Bung Andri adalah pentingnya keberadaan pemuda dalam mengawal demokrasi bangsa. Terima kasih Bung Andri sudah hadir dan sudah berkenan berbincang-bincang bersama kami hari ini. Dan untuk seluruh sahabat Bawaslu, jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-temannya. See you, bye-bye.